Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam nuansa pencerahan hati. Teriring doa untuk kita semua senantiasa dalam bingkai rahmat berkah ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dalam menjalani hidup dan kehidupan ini penting kita harus senantiasa hati-hati dengan 4 hal yang berikut ini. Kenapa? Karena 4 hal ini bisa membuat hidup menjadi sulit, perasaan menjadi tertekan, dan dada pun terasa tidak nyaman. Apa 4 hal tersebut yang membuat kita harus hati-hati menyikapinya? Yang pertama, hendaknya kita tidak boleh menggerutu, tidak boleh hati kita seolah tidak menerima terhadap hal ihwal yang terjadi pada diri kita. Masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah keharmonisan. Kita mengharapkan sesuatu tidak cocok dengan sesuai harapan kita. Hindari menggerutu, menolak atas sesuatu hal tersebut. Kenapa? Karena yakin asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi sesuatu yang kamu tidak sukai, yang kamu tidak inginkan, terdapat kebaikan di dalamnya. Saat yang kita tidak sukai kita tolak, kita menggerutu seolah kita sedang menolak kebaikan yang tersaji, yang terdapat di dalamnya, yang Allah Maha mengetahuinya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu, kamu tidak mengetahui akan hal ihwal tersebut. Yakin firman Allah benar, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi sesuatu yang kamu benci, yang kamu tidak sukai, terdapat kelimpahan kebaikan yang banyak. Terima saja dengannya, ambil hikmah, pasti ada sebuah kebaikan di dalamnya, dan Allah ingin menjadikan hal tersebut kebaikan untuk diri kita. Apa buktinya? Apa contohnya? Apa penjelasannya? Allah hendak menjadikan kita orang yang ridho. Allah melatih langsung dengan sebuah hal yang tidak kita inginkan, menjadi orang yang sabar, tawakal, dan terus berikhtiar maksimal seraya bergantung hanya kepadanya. Itu yang pertama. Apalagi yang kedua? Yang kedua ini yang menjadikan hati menjadi tidak nyaman, perasaan akan menjadi sebuah hal yang bersifat tertekan dan menjadi tidak nyaman hidup ini adalah saat kita melakukan kemaksiatan dan tidak disertai dengan taubat. Melakukan kemaksiatan tidak disertai dengan taubat membuat hidup terasa tidak nyaman. Apalagi kalau sudah dilakukan berulang kali, tidak disadari, tidak segera menyadari bahwa kemaksiatan sebuah perbuatan yang akan menjadikan hidup tidak nyaman cepat atau lambat, menjadikan dada terasa sesak, tertekan, dan dihantui dengan perasaan bersalah jika tidak disertai dengan taubat. Taubatan nasuha akan menjadikan hidup terasa tidak nyaman. Yang ketiga, hati-hati jangan sampai menyelinap masuk ke dalam benak kolbu kita, yakni adanya iri, dengki, hasad,
hasud atas karunia Allah yang diberikan kepada mereka. Kepada siapapun kita menanam ada perasaan iri, hasad, hasud, dengki, apalah lagi timbul kecewa dan dendam. Hati-hati, ini menjadikan hidup terasa terhimpit, dada tidak nyaman, tertekan, menjadikan kehidupan kita terhantam dengan diri kita sendiri. Hilangkan hal tersebut, dan kita harusnya senang jika ada saudara kita, sahabat kita, siapapun yang merasa bahagia, turut berbahagia. Siapapun yang berduka, yang bersedih, kita harus hibur, kita harus bantu yang sedang kesulitan. Intinya kita harus berhati-hati, jangan sampai menyelinap masuk rasa iri, hasad, hasud, dengki pada diri kita. Dan yang keempat, yang menjadikan hidup terasa sulit, terhimpit, tertekan, tidak nyaman, apabila berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Demikian dalam surat Toha ayat yang ke-124. Wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari mengingatku, dari peringatanku, dari keterpautan hati, senantiasa terpaut kepada Allah, dia berpaling, tidak lagi senantiasa dipautkan hatinya mengingat Allah, maka waman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan danka, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Saudara-saudara sekalian, hendaknya kita cari ketenangan, kenyamanan hidup ini senantiasa bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan senantiasa hati mengingat Allah, terpaut zikrullah, tersambung selalu yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan. Allah senantiasa alhamdulillah, selalu memujinya, bersyukur atas karunia-Nya. Insya Allah, Allah akan menjadikan ketenangan bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.